Oke, untuk perkuliahan saja dimaksimalkannya sehingga akhirnya khawatir ada beberapa kendala. Baik, teman-teman, marilah kita sama-sama buka proses perkuliahan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bi barakati Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya mohon di antara teman-teman ada yang ikhlas untuk memimpin doa ya, memimpin doa proses atau doa membacakan doa sebelum proses pembelajaran ini dimulai. Saya tunjuk saja nih, siap-siap saudara M Rizky Rainer. Oke, saudara M Rizky disilahkan. Pak, gimana Pak? Dimohon untuk membaca doa ya, doa sebelum proses perkuliahan dimulai. Silakan doanya doa apa saja, asal jangan doa bangun Bismika Allahumma ahya wa amut. Doa kifaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan untuk perkuliahan kali ini Allah berikan kepahaman dan juga kemampuan untuk bisa menyerap materinya. Amin, insyaallah Pak. Amin. Mungkin begitu saja Pak. Alhamdulillah ya, Kang M Rizky sudah membacakan doa, cuman kita nggak diajarkan ya. Biasanya kita diajakin ya, kan biasanya kanan katanya kalau sendiri ya Robbi Zidni ya, kalau banyak kan katanya Robbi Zidna, Robbana Zidna ilma warzuqna. Tapi nggak apa-apa kalau di sini. Kalau dulu saya kan turun dari mimbar langsung dibilang itu tadi baca doanya kan itu. Waktu itu baca Rabbik firli wali walidayya. Jamaah nggak amanin katanya, nggak ngaminin katanya. Kenapa ya? Karena baca doanya cuma sendiri aja katanya. Saya jadi pelajaran juga ternyata, karena saya yakin nanti di kemudian hari teman-teman ya dari KPI ya minimal ya mimpin di keluarga ya pasti gitu ya, mimpin di keluarga, nanti tambah doa Idul Fitri, Idul Adha, terus yang jadi khatib dan lain sebagainya. Jadi tahlilan insya Allah ya pada lancar ya, mungkin sebagian yang ikut tahlilan. Kalaupun nggak ikut ya, yang nggak suka ikut ya pasti juga diminta untuk memimpin doa orang KPI satu kemestian ya, harus dihafalkan. Pak, apaan Pak? Bentar, ada Assalamualaikum. Oke, mohon maaf nih, barusan ada dari RSUD Ujung Berung, jadi unik juga diminta untuk khutbah Jumat, dan bukan hanya diminta khutbahnya tapi maksimal 10 menit katanya.
Jadi 15 menit atau 10 menit itu sudah dengan sholatnya kalau di RSUD Ujung Berung ya. Kenapa? Karena banyak jamaah nunggu pasien katanya. Juga dokter juga apa? Ini luar biasa. Jadi insya Allah nanti. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah dimimpin doa. Dan di kesempatan ini mohon disimak secara sama oleh teman-teman ya, yang bisa menyimaknya atau yang bisa memaksimalkan untuk menyimak ini. Saya akan mulai share screen. Mudah-mudahan materi ini tidak ada kendala ya di proses ini. Oke. Oleh teman-teman ini screen saya bisa terlihat? Terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada, Pak. Oke, kita pada kesempatan ini akan belajar tentang periode awal Islamisasi wilayah Arab ya. Kalau dalam bahasa sejarah yang lain itu dikatakan tahapan-tahapan dakwah Nabi ya. Mungkin ini disebut periodisasi ya. Baik, untuk yang pertama bahwa pada hakikatnya mempelajari sejarah dakwah atau mempelajari sejarah itu berarti mempelajari seluruh peri kehidupan Rasulullah SAW ya. Kehidupan adalah kehidupan dakwah, ya, yakni kehidupan mengemban risalah, menyampaikan risalah untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia secara kafah, ya, serta perjuangan menghadapi segala bentuk pemikiran kekufuran ya. Segala bentuk pemikiran kekufuran atau pikiran-pikiran kufur ya, dalam kehidupan waktu itu, kehidupan jahiliyah. Oke, ada beberapa tahap Nabi melakukan proses Islamisasi atau internalisasi nilai-nilai Islam di wilayah Arab saat itu. Ada tahapan, kalau diakumulasi secara keseluruhan waktunya itu kurang lebih 23 tahun. Dalam kurun waktu 23 tahun itu sudah bisa mencapai pada wilayah futuhat ya, kemerdekaan ya. Artinya dalam 23 tahun dengan strategi dan beberapa tahapan atas bimbingan Allah itu ternyata Nabi Muhammad mampu menyelesaikannya. Dan ini mungkin bisa menjadi sebuah ibrah bagi kita dalam proses kegiatan dakwah. Rasulullah SAW berjuang sungguh-sungguh tak kenal lelah ya, terus menyampaikan risalah, mengajak manusia kepada Islam dengan dakwah fikriyah, sasiyah, atau askariyah. Kenapa askariyah itu ada? Karena masuk pada wilayah tahapannya. Dakwah fikriyah, karena disebut dakwah fikriyah, karena Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan menyebarkan pemikiran ya, atau dalam perspektif lain kajian analisis lingkungan. Yang tentunya dalam persoalan-persoalan akidah ya, dalam pandangan hidup dan pemahaman Islam. Hakikatnya untuk mendobrak segala bentuk pemikiran yang menyimpang ya, pandangan hidup sesat ya, yang menghancurkan atau yang menjerumuskan pada ketidakbaikan dalam bentuk kepercayaan dan tradisi jahiliyah saat itu. Yang keduanya disebut dakwah sasiyah, karena pada dakwah ini Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kebaikan, tapi juga ada penjelasan ya, yang ini tergantung para ahli tafsir berbeda ya. Yudhirahu ala dini kullih ya, menggambarkan bahwa Rasulullah mengarahkan umat pada terbentuknya sesuatu kekuatan politis ya, sebagai perlindungan atau sebagai pelindung dan pendukung agar dakwah, agar Islam dapat tersebar luas ke seluruh berbagai belahan dunia. Dan disebut dakwah askariyah itu karena walaupun ini dalam perspektif orang-orang luar non muslim ini kejaman katanya. Disebut dakwah askariyah karena dakwah dilancarkan juga melalui strategi dan teknik militer dalam jihad fisabilillah ya, yang setelah Rasulullah mendapatkan kekuasaan di Madinah itu pun juga sudah mendapatkan kekuasaan. Mungkin teman-teman nanti akan bisa melihat ya titik-titik di mana Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam ya di berbagai belahan dunia. Ini salah satu titiknya di wilayah ini. Oke, baik. Rasulullah
dalam perspektif selanjutnya sukses ya dalam mengemban risalah, atau Rasulullah sukses dalam mengemban risalah ya. Membina dan membentuk masyarakat Islam, mendirikan sistem kepemimpinan Islami ya, untuk menghimpun manusia yang sebelumnya terpecah belah dalam bentuk berbagai kabilah ya, asobiyah ya, menjadi umat yang satu di bawah sistem, di bawah naungan Rasulullah SAW ya, ini sistem Islam. Selanjutnya kesuksesan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW ya, yang pertama melalui proses perubahan moral ya, tidak hanya pada persoalan moral saja, ternyata juga tidak pada persoalan kehidupan ekonomi saja. Jika tidak melalui slogan-slogan sukuisme, kaumania ya, kaum ya maksudnya, atau asobiyah, keberhasilan dakwah Rasulullah SAW diawali dengan seruan akidah Islam yang mampu mengubah pemikiran ya, perasaan, perilaku, dan pandangan hidup. Jadi untuk merubah tatanan kehidupan itu minimal ada 4 ini. Yang pertama pemikiran, ya, perasaan, perilaku, dan pandangan hidup. Kalau ada sebuah tatanan pemikiran yang tidak memiliki ini, itu akan mudah dirobohkan. Jadi yang pertama adalah konsepsi pemikirannya juga harus dirubah. Yang kedua konsepsi perasaannya, jadi rasa memiliki, rasa kebersamaan itu juga harus internalisasi, lalu memiliki sebuah kebiasaan tersendiri, lalu dalam pandangan hidupnya sehingga terwujud generasi sahabat yang mampu meneruskan risalah dakwah Islam hingga tersebar ke seluruh pelosok dunia, yang waktu itu dalam sejarah tercatat 2/3 dunia. Proses Islamisasi yang hakiki sebagaimana dicontohkan Rasulullah telah berhenti ya, dari sisi sistemiknya, dari sisi sistemnya itu telah berhenti di tahun 1924, sistem khalifah atau sistem kepemimpinan Islam ya, yang dimulai awal Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai berakhir di Mustafa Kemal Atatürk ya 1924. Itu pun juga mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Tapi bukan hanya pada kehancuran dan kemunduran, akan tetapi kita nanti bisa melihat kejayaan ke masa keemasan periode Islam ya, periode Islam dari awal mula Nabi Muhammad sampai pada 1924. 1924 tatanan sistemnya hancur, akan tetapi nilai-nilai Islam ya sampai hari ini masih berjalan dan masih konon katanya kedua atau ke-1 di dunia terbanyak ya. Oleh karena itu memahami sejarah Rasulullah atau sejarah Islam secara keseluruhan mutlak diperlukan oleh setiap orang yang mengaku penerus risalah dakwah, risalah Islam. Dengan cara ini kejayaan Islam insya Allah akan mencapai ya, mencapai targetan yang diharapkan tentunya atas bimbingan Allah, sebab nanti akan ada periodisasi sampai ada Mulkan Jabarin dan Mulkan Adon. Oke. Ada masa-masa patrah, nah nanti masa-masa diuji ya, terus masa-masa hancur. Oke. Maka dia pula lah yang mengokohkan dan memenangkan dari musuh-musuh Islam, meskipun mereka sekuat tenaga berusaha melenyapkannya. Jadi dalam kehidupan dunia ini ada dalam perspektif psikologi ya, ada orang-orang yang tidak mudah stres. Salah satunya adalah orang-orang yang memiliki orientasi perjuangan Islam. Itu tidak mudah stres menghadapi kehidupan apapun, itu tidak mudah stres. Jika teman-teman tidak ingin mudah stres, maka yang dipikirkan bukan hanya persoalan kehidupan personal ya, atau pribadi, bukan hanya kehidupan keluarga, tapi bagaimana membela agama Allah kan itu. Insya Allah orang-orang yang punya pikiran kuat untuk membela agama Allah, yang lainnya insya Allah akan lancar sesuai dengan janji Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Jadi orang-orang man ansori ilallah gitu ya, seperti digambarkan sejarah Nabi Isa. Walal hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi kalau seandainya ada siapa yang akan membela agama Allah hari ini, ya mestinya ya, teman-teman termasuk kita bersama yang akan menyampaikan bahwa kita adalah bagian dari pejuang agama Allah. Oke,
proses Islamisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan bimbingan wahyu itu terjadi pada beberapa proses ya. Yang pertama adalah periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Di periode Mekah ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan sembunyi-sembunyi. Pada tahapan ini proses Islamisasi berlangsung selama 3 tahun. Kenapa ini dilakukan? Tidak terbuka ke masyarakat umum ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan buruk kaum Quraisy yang fanatik akan kemusyrikan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ya membawa ide dan gagasan yang luar biasa itu banyak orang yang terancam sama-sama kayak terancam sehingga akhirnya memusuhi Rasul. Maka proses dakwah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kepada siapa proses dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Itu adalah kepada orang-orang terdekat ya. Salah satunya adalah istri Nabi Muhammad SAW. Oke. Adapun orang-orang ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang dibawanya, apa yang diembannya, itu ada orang-orang yang meyakininya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya ya, Siti Khadijah bin Khuwailid. Lalu keduanya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah ya, mantan budak ya, Abu Bakar, Abu Khofah ya, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya. Dalam perspektif ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Kenapa Nabi Muhammad menyampaikan ke istrinya? Konon katanya dalam perspektif sejarah ini, jika teman-teman nanti ya, punya ide, gagasan, keinginan besar untuk membangun apalah kira-kira, entah itu pesantren, entah itu menjadi seorang politikus, entah itu menjadi seorang dai, ada orang yang sangat dan perlu diyakinkan untuk mengikuti, untuk memahami ide dan gagasan itu. Siapa itu? Itu adalah orang terdekat. Orang terdekat dalam konsepsi ini, jika dia sebagai seorang suami, maka orang terdekatnya adalah seorang istri. Jika seorang istri, seorang perempuan, maka orang terdekatnya adalah suaminya. Konon katanya dalam perspektif ini, kalau dua hal ini sudah satu atau sudah solid ya, konon katanya tidak mudah untuk dihancurkan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah memiliki konsepsi bersama itu akan memiliki gerak langkah yang sama. Oke. Yang keduanya orang terdekat. Jadi kalau teman-teman nanti di kelas punya ide dan gagasan besar, orang terdekat itu bisa saja teman dekat ente. Yang kedua baru teman-teman sekelas yang lainnya ya. Oke. Kalau di rumah, di lingkungan, mungkin orang terdekat itu adalah orang tua atau mungkin pasangan hidup ya. Nah, ini menjadi penting bagi teman-teman yang punya harapan, keinginan besar, cita-cita besar di kemudian hari. Ini yang mesti dilakukan juga. Bahkan bisa jadi teman-teman nanti ketika memperjuangkan harapan-harapan itu tidak kan ada juga yang seperti ini. Suaminya memiliki gagasan besar ya, yang ingin dibangunnya tetapi istrinya tidak mengerti hal itu. Sehingga akhirnya gagasan-gagasan besar itu susah untuk dijalankan. Tapi kalau seandainya itu dipahami, itu akan mudah untuk dijalankan. Yang keduanya ada sisi negatifnya, jika orang terdekat tidak mudah atau tidak dipahamkan atau tidak mengikuti ya, memahami apa yang diharapkan, itu konon katanya kehancuran itu sangat dekat. Karena orang terdekat juga, apalagi seorang istri, konon katanya bisa mempengaruhi suami itu sampai 80%. Konon katanya ini berdasarkan hasil kajian-kajian para ahli yang berbicara tentang seberapa kuat seorang istri mengendalikan suami, itu konon katanya 80%. Maksudnya laki-laki jadi kalah sama istri gitu? Bukan. Tapi konon katanya dari sisi psikologi, seorang laki-laki ingin memberikan pelayanan terbaik bagi istrinya itu maksimal ya. Sampai-sampai bisa saja ingin memberikan pelayanan terbaik itu melupakan dirinya, mengabaikan dirinya, bahkan bukan hanya melupakan diri dan mengabaikan dirinya, bahkan bisa jadi dirinya terjerumus pada nilai-nilai keburukan pun demi memperjuangkan istri, katanya anak dan keluarganya, itu bisa dilakukan oleh seorang suami. Artinya itu bisa mengendalikan. Sampai pada tataran teknis juga Nabi memberikan saran-saran ya. Jadi seorang istri jika ingin punya keinginan ingin memiliki sesuatu kepada suaminya,
Ya, itu kan bisa menyampaikan dengan kata-kata yang indah. Bahkan konon katanya kalau seandainya seorang istri bercerita tetangganya atau menceritakan tetangganya yang membeli kulkas gitu, lemari, kursi gitu, terus di rumahnya memang hal itu belum ada, maka bagi seorang suami itu harus peka. Itu salah satu pertanda bahwa istrinya bukan hanya menceritakan, tapi di dalamnya ada keinginan. Oke, lewat saja. Itu terlalu jauh ya. Oke, ketika orang-orang yang menganut Islam lebih dari 30 orang, Rasulullah memilih rumah salah satu dari mereka, yaitu rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam, sebagai tempat pertemuan untuk melakukan pembinaan dan pengajaran. Jadi tidak mudah memang awal perjuangan Islam yang dibawa Rasulullah, ya. Jadi ternyata susah untuk melakukan komunikasi-komunikasi. Mungkin juga agama lain pun juga sama, bisa jadi misi-misi yang lain pun juga sama ya, mengalami proses seperti ini. Kalau dalam perspektif perjuangan ini adalah hukum alami ya. Oke, berdasarkan langkah-langkah ini Rasulullah jumhur ulama berpendapat bahwa bila kaum muslimin berada pada posisi lemah, rapuh kekuatannya dan khawatir hancur binasa oleh kekuatan lawan, maka mereka wajib memelihara diri ya, memelihara agama dan cara melakukan dakwah secara sirriyah. Maka hal itu dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena demi menyelamatkan jiwa ya, demi menyelamatkan dakwah ya, demi menyelamatkan tatanan kehidupan masyarakat lain. Jadi tidak bisa juga hanya karena ide dan gagasan besar gitu ya, perang begitu saja gitu tanpa mengandaikan yang lain, memperlihatkan atau kira-kira apa bahasa yang tepat, memperdulikan yang lain yang mesti diselamatkan. Dapat disimpulkan bahwa tahapan pertama ini sembunyi-sembunyi lebih fokus pada pembinaan dan pengkaderan. Jadi marhalah sakit takwin ya. Untuk apa? Untuk memantapkan akidahnya dalam pembentukan sasiah Islamnya, juga dalam pembentukan kelompok dakwah atau hawariyun dakwah. Yang kedua, Rasulullah melakukan proses dakwah secara terang-terangan. Ini juga setelah melalui proses yang 3 tahun itu atas bimbingan Allah, maka turunlah surat Al-Hijr ayat 94 ini. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, ini ada 2 perintah. Yang pertama, sampaikan dengan cara terbuka ya. Yang kedua, berpaling, artinya jangan mendekat. Ya. Sehingga akhirnya dalam perspektif ini, dalam perspektif dakwah, nggak bisa dakwah berkolaborasi dengan orang-orang musyrik ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena katanya akan mengganggu juga. Pada hakikatnya, pada tahap ini segera mendapatkan reaksi. Jadi setelah terang-terangan mendapatkan reaksi dari orang-orang kafir Mekah. Setelah itu bertubi-tubi siksaan dan penganiayaan datang ya pada tahap ini. Para pengikut Rasulullah sungguh-sungguh diuji sampai sejauh mana kualitas iman mereka setelah 3 tahun dibina mentalnya di Darul Arqam. Dalam proses dakwah terang-terangan ini juga merupakan pertarungan pemikiran antara pemikiran jahiliyah dengan Islam, antara adat istiadat, budaya dan kepercayaan nenek moyang jahiliyah dan Islam. Hal ini tersurat pada ayat-ayat Makkiyah yang pada umumnya mengajak manusia untuk memikirkan kejadian alam semesta, agar meninggalkan kepercayaan nenek moyang, seperti dalam Az-Zukhruf ya, ayat 23-24. Itu dijelaskan ya, ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang tauhid ya dan sebagainya. Tahapan ini berjalan selama 10 tahun ya. Ini nanti kan 23 tahun, 10, 13. Dan menjadi pusat perhatian pengikut-pengikut beliau sebagai tempat penimba ilmu, rumah Rasulnya. Pembinaan dan pengkaderan di Darul Arqam juga dilaksanakan secara selektif, intensif, dan kontinu dengan memilih pribadi-pribadi yang dinilai mampu mengemban risalah. Ketika teman-teman punya ide dan ide gagasan besar, maka harus selektif juga dalam memilih teman. Itu.
Kenapa? Karena nanti teman-teman itu akan dikader menjadi penerus, seperti juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah orang-orang yang terseleksi oleh Rasulullah dan di kemudian hari menjadi generasi penerus Rasul. Semakin gencarlah proses dakwah sehingga ruang lingkupnya semakin luas dan besar juga kekuatannya, ya, termasuk juga jamaahnya. Ya. Bahkan proses dakwah pun dilakukan, proses dakwah terbuka dilakukan ketika di di pasar-pasar, di Ka'bah, ya sekitar Ka'bah, dan pada musim haji. Kenapa? Karena pada musim haji banyak orang-orang datang ke situ, ya. Walaupun pada saat itu syariat haji yang dibawa oleh Rasulullah belum berjalan. Kenapa haji masih jalan? Kan karena syariat Ibrahim, dan beberapa syariat yang masih jalan itu syariat Nabi Ibrahim sampai hari ini kan gitu. Walaupun itu masuk kategori Arab jahiliyah. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Mereka akan menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi, ya. Khawatir, ya. Sehingga akhirnya mereka melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Hal itu terjadi jika hal itu terjadi tentu akan merusak citra mereka di kalangan bangsa Arab, ya. Apalagi bila kepercayaan dan kebudayaan hina, ya. Sebelum semuanya terjadi, akhirnya mereka mengutus Walid bin Mughirah, As bin Wali, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf, ya, untuk menghadap Rasulullah SAW, lalu menawarkan kerjasama ibadah dalam agamanya. Yakni kaum Quraisy akan menambah apa yang disembah kaum muslimin, dan kaum muslimin harus bersedia menyembah apa yang disembah kaum musyrikin. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun itu. La a'budu ma ta'budun. Jawaban terakhir dan tegas, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada utusan orang-orang Quraisy. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Gitu, ya. Tahapan selanjutnya, pada saat musim haji datanglah serombongan orang-orang dari suku Aus, ya, Khazraj dan Yasrib, Madinah. Kesempatan ini digunakan oleh Rasulullah untuk menyampaikan dakwah. Ketika rombongan ini mendengar ajakan Rasulullah, satu sama lain berpandangan sambil berkata, dengan sangat terbukanya mereka menerima dakwah Rasulullah SAW. Lalu di situ ada ungkapan, kami tinggalkan kaum kami di sana, dan tidak ada pertentangan serta permusuhan antara kaum kami dengan kaum lain. Mudah-mudahan Allah mempertemukan mereka denganmu dan menerima dakwahmu, maka tidak ada lagi orang yang paling mulia darimu. Sehingga terjadilah proses hijrah. Setelah proses ini 2 tahun, ya, maka Rasulullah melakukan proses hijrah, sehingga akhirnya dikenal dengan disambut dengan sambutan yang luar biasa. Dan kita kan sudah kenal dengan Tola'al Badru lainnya, itu bagian dari yang dilantunkan orang-orang Madinah saat menjemput Nabi. Tola'al Badru lainnya. Oke. Ini tahapan selanjutnya ada, jadi tadi mohon maaf sebelum hijrah, ya. Sebelum hijrah itu banyak orang-orang yang datang kepada Nabi, itu datang ke Mekah, ya. Yang pertama tadi ada 7, yang kedua ada 12 orang dai Madinah, bukan dai pada perspektif ini, ya. Orang yang penasaran terhadap ajaran Nabi Muhammad, datang dari Madinah lalu masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW membaiatnya, yang kemudian dikenal dengan Bai'ah Aqabah 1. Bai'ah Aqabah 1 itu perjanjiannya, isinya tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kecil, tidak berbohong, dan tidak menentang Rasul dalam perbuatan ma'ruf. Ini dalam riwayat Al-Bukhari juga ada. Kalau teman-teman sudah buka, itu surat Al-Mumtahanah ayat 12. Itu ada ungkapan ini. Jadi kalau seandainya di antara teman-teman ada mengungkapkan ini, ya biasa saja, santai melaksanakan ayat itu. 1. Berjanji tidak akan berzina, saya berjanji tidak akan mencuri, saya berjanji tidak akan saya berjanji tidak akan menyekutukan Allah, saya berjanji tidak akan mencuri, saya berjanji tidak akan berzina, saya berjanji tidak akan membunuh anak-anak kecil, saya berjanji tidak akan berbohong kepada Rasulullah, dan saya berjanji akan mentaati seluruh perintah Rasul. Itu adalah
semacam konsep perjanjian dalam proses dakwah Islam yang harus dilakukan oleh kader-kader dakwah. Ini kan ungkapan yang luar biasa sebenarnya. Kalau ini dipraktekkan, saya yakin banyak yang menangis ya. Tidak berzina itu bisa jadi tidak pacaran. Jadi sehingga ada sebagian orang yang punya prinsip, kalau lu mau sama saya, datang saja ke bapak saya. Jadi tidak mesti pacaran dan sebagainya. Mungkin di KPI juga ada yang seperti ini. Nanti buka surat Al-Mumtahanah ayat 12 ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 12 isi dari isi ini. Oke. Perjanjian dari isi itu. Oke. Sekembali mereka dari ibadah haji, nah tadi kan ada 12 orang, ada 7 orang periode pertama ya. Itu kembali lagi ke Madinah. Nah, sekembali dari melaksanakan haji. Jadi datang ke Makkahnya itu sambil ibadah haji. Jadi ibadah haji sudah ada sebelum Rasulullah ya. Oke. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair bersama mereka ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama. Setelah semakin banyak penduduk Madinah masuk Islam, Mus'ab bin Umair mengirimkan surat kepada Rasulullah di Makkah, memberitahukan tentang keinginannya untuk mengumpulkan mereka semua seperti kebiasaan penduduk Yahudi mengumpulkan anak-anak dan istrinya. Tentunya pada hari Sabtu, kebiasaan orang-orang Yahudi itu kumpul pada hari Sabtu. Maka Rasulullah memberi izin, tapi harus dilakukan pada hari Jumat dan memerintahkan agar melakukan sholat 2 rakaat apabila matahari telah condong. Yang di situ didirikanlah salah satu tempat yang dibawa yang dijadikan tempat sebagai tempat ibadah waktu itu ya. Itu adalah Masjid Nabawi yang sekarang teman-teman lihat ya, begitu indah dan mudah bisa dilihat ya. Musim haji berikutnya pada tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah bersama 73 orang Islam ya, dan mereka melakukan baiat kepada Rasulullah, dan baiat ini dinamakan baiat Aqobah 2. Baiat Aqobah 2 ini pada dasarnya tidak berbeda dengan yang lain, dengan yang pertama. Mereka akan tetap berpegang teguh kepada Islam dan berjanji untuk patuh dan taat, ikhlas kepada agama Allah serta meninggalkan larangannya. Bedanya pada baiat Aqobah 2 ini ada syarat tegas tentang kesediaan mereka untuk berjihad dalam membela Rasulullah dengan jalan sistem Islam ya, dan menegakkan dakwah Islam. Itu tambahannya. Jadi dari surat Al-Mumtahanah itu ayat 12 itu surat Al-Mumtahanah ayat ke-12 itu berbicara tentang bai'ah pertama yang tadi isinya, dan bai'ah keduanya ditambah dengan siap berjuang menegakkan agama Allah, artinya siap berjihad kan itu. Menunjuk 12 orang untuk bertindak sebagai pemimpin kabilah masing-masing ya. Lalu salah satunya ada Abbas bin Ubadah, salah seorang dari mereka berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah yang mengutusmu dengan benar, bila engkau mengizinkan kami akan perangi penduduk Mina besok pagi dengan pedang-pedang kami." Nah ini saking semangatnya ya. Mendengar ini Rasulullah SAW tidak mengiyakan begitu saja. Kita belum diperintahkan untuk itu kata Nabi, dan lebih baik kembalilah kalian ke daerah masing-masing. Tahapan selanjutnya sebelum hijrah ke Madinah, Nabi membangun negara di sana. Dalam perspektif lain negara Madinah ya, ini dalam perspektif berbagai macam perspektif ya, itu bukan negara katanya. Tapi ada juga yang mengatakan begini, tataran yang dibangun oleh Nabi Muhammad saat itu sudah sangat ideal katanya, sampai masyarakat hari ini belum banyak yang bisa meniru konsepsi yang dibangun Nabi Muhammad di saat di Madinah. Nah, kewajiban jihad belum diperintahkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW dalam periode Mekah adalah dakwah dalam rangka memperkenalkan Islam melalui dakwah fikriyah, kemudian membina umat, mengatur barisan, dan menyusun kekuatan untuk kemudian hijrah ke Madinah. Dan dan baru di kemudian hari ada yang setelah Nabi mendapatkan kekuatan itu ada perjanjian dan terjadi peperangan. Oke, di periode Madinah ini ada 2 periode Madinah. Dakwah Islam di Madinah telah tersebar sejak 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Kesediaan penduduk Madinah menerima kedatangan Rasulullah dan menyarankan segala urusan kepada beliau merupakan awal tumbuhnya benih sistem Islami ya.
hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah merupakan awal mula tahap dakwah yang disebut marhalatut dakwah atau marhalatut tawhid, arkanul Islam ya, terhadap melaksanakan syariat Islam dengan diproklamasikannya atau dengan lahirnya sistem perjanjian bersama disebut Piagam Madinah. Hal-hal yang dilakukan oleh Nabi, yang pertama membangun masjid yang tadi jelaskan, yang kedua membina ukhuwah Islamiyah, nanti kan diisi Piagam Madinah akan ada nanti. Yang ketiganya menyusun piagam perjanjian. Nah, ini Piagam Madinah itu. Menyusun piagam perjanjian yang menurut istilah sekarang adalah undang-undang dasar ya. Ibnu Hisham menyebutnya dustur atau undang-undang negara pemerintah sistem pemerintah Islam. Yang pertama, kesatuan umat Islam ya, tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa, dan ras. Padahal di Arab sebelumnya itu kabilah-kabilah atau sukuisme. Persamaan hak dan kewajiban ya bagi seluruh warga masyarakat. Jadi dari suku manapun hak dan kewajibannya sama, bisa menjadi pejabat, bisa. Padahal di Arab jahiliyah kan suku tertentu tidak boleh menjadi pejabat atau tidak boleh menjadi orang enak dan sebagainya. Gotong royong menjadi bagian dalam segala hal yang bukan untuk berbuat zalim. Jadi gotong royong pun juga dilakukan. Kompak dalam menentukan hubungan dengan dalam menentukan hubungan dengan musuh-musuh Islam, artinya dengan suku kabilah lain. Membangun masyarakat dalam satu sistem yang baik ya, yang sangat baik ya. Yang keenamnya melawan orang-orang yang menentang negara ya, menentang kebersamaan itu dan membangkang sistemnya. Dan itu terjadi, ada sampai satu suku diperangi dan diusir ya. Melindungi orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang Islam dan tidak berbuat zalim kepadanya. Ya ini nih, sistem ini ada ya. Jadi itu ada perlindungannya, ada aturannya. Jadi tidak boleh juga. Jadi dalam perspektif sekarang kita mesti nyaman gitu, mesti enjoy bertetangga dengan sahabat kita yang non muslim gitu, atau dengan tetangga kita yang non muslim. Orang yang non muslim pun mestinya juga begitu. Nah, ini sistem ajaran Islam sebenarnya. Oke, selanjutnya umat non Islam bebas melaksanakan agamanya, jadi mereka diberikan kebebasan, tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Ini kan jaminan. Nah, sampai singkat cerita ada 15 isi dari Piagam Madinah itu. Oke. Di samping itu Rasulullah SAW tadi membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah. Yang ketiganya adalah membangun tatanan politik ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah pikiran di antara teman-teman atau pikiran-pikiran di antara orang tua kita yang rajin melakukan dakwah tapi dipisahkan, ada dikotomi antara dakwah dengan politiknya, itu dalam sejarahnya tidak terjadi seperti itu. Jadi nggak tahu itu dari mana dasarnya. Ya, dalam sejarahnya ketika berbicara dakwah itu identik dengan bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan orang-orang yang sudah didakwahi, lalu di kemudian hari terbinalah dan terkumpullah orang-orang yang sudah dibina itu menjadi masyarakat muslim gitu ya. Jadi kalau seandainya hari ini dikatakan dakwah tapi tidak masuk pada wilayah-wilayah ini, aneh juga gitu ya. Kenapa? Karena Al-Quran juga menyampaikan yudhirahu ala dini. Jadi kalau memang muslim itu baik, bagus, maka coba tampilkan dan harus tampil. Gak mungkin juga tampil kalau tidak memiliki kekuatan. Ya, gak mungkin tampil, gak mungkin berdiri kalau tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu ini juga dibangun oleh Rasulullah SAW. Oke, yang pertama mengirimkan surat ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah di Madinah, sudah membangun kekuatan, maka Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dengan sistem yang kedua, menyampaikan surat kepada kepala-kepala negara, pimpinan-pimpinan kabilah yang ada di sekitar Jazirah Arab seperti Kaisar Romawi, Kisra, Persia, Muqawqis ya, dari Mesir dan lainnya, untuk mengajak mereka masuk Islam. Ya, memang awalnya dibangunnya ajakan Islam, tapi lama-lama kan kalau seandainya sudah mengikuti, otomatis nanti terimbas oleh kesamaan persepsi, visi, misi kan itu. Terus perasaan ya, lama-lama akan berdampingan, dan itu konsep yang mesti dibangun. Jadi jangan dulu merger tentang kekuasaannya, tapi samakan dulu persepsinya. Lama-kelamaan akan menjadi satu tatanan yang sangat kuat. Dalam perspektif percintaan
dalam perspektif membangun rumah tangga, jangan lihat ekonominya dulu. Lihat dulu persepsi yang samanya, yang bisa dibangun kira-kira mau jadi apa, mau membangun apa. Setelah itu klop, solid, maka saya yakin yang lain-lainnya akan mudah didapatkan. Ini terbukti dalam tatanan sejarah. Jadi ini yang cowok pada cewek-cewek nih yang mau membangun pasangan hidup, itu jangan tampilkan lambang-lambang atau simbol-simbol materi yang dikedepankan. Nanti kita capek membinanya kalau memang dia jadi gitu ya. Tampilkan simbol-simbol kecerdasan, prospek yang ingin dibangun gitu ya, yang ingin dibina bersama dengan tahapan-tahapan seperti apa gitu, konsepsi punya keturunan seperti apa, itu yang mesti dibangun sebenarnya. Samakan persepsi, itu yang mesti dibangun ketika mencari pasangan, atau yang ketika mencari calon tuh dengan pola itu, bukan dengan iming-imingi gaya-gaya materi. Nanti kalau materinya hilang, wah itu capek, nanti yang cowok capek, nanti bahaya tuh. Jadi kalau cari pasangan hidup nanti begitulah. Cewek juga begitu ya. Nanti kalau pilih cowok, kalau ada deketin dan lain sebagainya, kira-kira dia ngedeketin dengan pendekatan apa, ide dan gagasan konsep yang dibangunnya, atau dengan hanya iming-iming materi saja. Nah, ini cerdas-cerdas lah kira-kira dengan pendekatan ini. Ini diambil dari peristiwa sejarah yang dibawa oleh Nabi. Yang selanjutnya menjadikan Khalifah Islam atau sistem Islam sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Yang diakui seluruh dunia waktu itu kan, dinasti Arab itu saat itu kan dikuasai atau dihimpit oleh dua kekuatan besar yang tadi di awal gambarnya, dinasti Safawi, dinasti Romawi sama Persia kan itu. Ternyata Nabi membangunnya 23 tahun tampil bisa menguasai dua kekuatan besar. Jadi Nabi itu melawan dua kekuatan besar, kekuatan Romawi dan kekuatan Persia ya. Dulu tuh begitu. Jadi konon katanya kalau hari ini ada dia Romawi, Persia, ada hari ini blok barat, blok timur, konon katanya Indonesia muncul. Nah, ini konsepnya konsep ini yang dibangunnya. Jadi, kalau Indonesia muncul dengan sistem yang dibangunnya, gagasan yang dibangunnya, maka konsepnya konsep ini. Tapi kuat atau tidaknya nanti kita tunggu, tergantung juga teman-teman punya ide dan gagasan ini enggak, punya konsep seperti ini enggak. Kalau enggak punya ya mungkin juga Indonesia akan tampil. Oke, yang ketiganya memerangi kabilah-kabilah yang mengkhianati perjanjian perdamaian bersama umat Islam seperti kabilah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Itu kan terjadi. Jadi kalau teman-teman nanti membangun kekuatan, maka harus ada komitmen, harus jelas juga ya. Mau dulur gitu, mau sahabat, kalau sudah melanggar perjanjian, tendang saja kan itu. Yang keempatnya menjadikan Khalifah Islam sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti oleh lawan-lawan. Itu terjadi dalam membangun sistem dakwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lanjut ke diskusi. Oke. 838. Wah, terlalu lama ini, mohon maaf nih teman-teman, mohon maaf ini terlalu lama ya. Terlalu lama presentasinya. Tapi saya ingin tanya nih, langsung saja, jangan bertanya dulu. Saya hanya menginformasikan. Kang Mujahid, tapi ada AHAN, jadi Teh Mujahidah. Teh Mujahidah, apa yang coba ungkapkan beberapa kalimat ya setelah Teh Mujahidah menyimak apa yang saya paparkan. Oke. Teh Mujahidah. Teh Mujahidah. Teh Mujahidah. Bagi ke akhir kayaknya, Pak. Oh. Teh Mujahidah nggak ada berarti ya. Berarti dihitung nanti nggak ada. Oke. Saya yang minta yang lain berarti nggak hadir ya kalau gitu ya.
atau mungkin jaringan ya, mungkin gitu ya. Mungkin jaringan atau yang kedua mungkin nggak hadir. Ini Teh Nisa Ayu. Halo, Nisa Ayu. Nisa Ayu. Tapi suara saya jelaskan ini. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, Oke. jelas, Pak. Nisa Ayu berarti itu nggak ada ya. Nisa Ayu ya. Saya tanya, nanti bisa diskusi grup seperti apa kendalanya. Tapi kalau di Meet ini berarti nggak hadir di itu, hanya muncul fotonya saja, nggak ada di permukaannya. Oke, M. Ardiansah. M. Ardiansah hadir? Hadir, Pak. Oke, Kang Ardi, apa yang bisa ditangkap ya dari paparan saya tadi? Kira-kira gambarkan 5-10 kalimat lah. Berdasarkan yang saya tangkap tadi, yaitu sejarah tentang apa sih namanya, perjanjian awal masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, Pak. Jadi awalnya itu terdiri yang tadi Bapak jelaskan, ada kan susah kan di apa sih di masyarakat Mekah itu. Jadi ada segerombolan dari kaum Madinah yang sedang melaksanakan haji. Nah, di situ kesempatan Nabi Muhammad untuk berhijrah itu, Pak ya. Oke, baik. Untuk berhijrah ya. Oke, Kemudian Kang Muhammad Al-Fauzi. Tadi saya menyelipkan pesan-pesan pribadi ya. Kira-kira masih ditangkap nggak pesan-pesan pribadi diambil dari hikmah sejarah? Bisa diungkapkan, Kang Muhammad Al-Fauzi Ismatullah? Baik, Pak. Sepenangkapan saya setelah menyimak Bapak, penangkapan ya, asa booster 88 sergap. Iya, Oke, jadi lanjut silakan. Kita kan mempelajari tentang fase-fase Islamisasi kan, dakwahnya Rasulullah SAW dari penanaman visi misi serta pengkaderan gitu. Tadi ada beberapa pesan-pesan yang menarik, terutama yang saya ingat itu adalah tentang kriteria mencari calon istri, Pak. Bentar sampai. Iya. Oke, kalau ke Kang Fauzi mah sampai. Oke. Apa tuh isinya? Ya, jadi sesuai dengan pesan Bapak yang saya tangkap bahwa ketika kita ingin mencari sosok istri yang ideal, itu jangan dilihat dari segi hartanya saja, jangan dilihat dari segi kecantikannya, jangan dilihat juga dari segi nasabnya, karena jikalau hal itu hilang gitu, maka akan berabe nantinya gitu. Tapi carilah yang agamanya baik dan juga bisa mensamakan persepsi gitu. Agar apa? Agar proses menjalani rumah tangga ini kita sama-sama enak, tidak merasa terbebani karena kita sama satu visi, satu misi, sekufu lah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, lalu berdakwanya secara terang-terangan, hal yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid gitu, tempat untuk beribadah. Yang kedua adalah politiknya gitu. Nah, artinya di sini kita menjadi tahu bahwa politik dalam Islam itu bukan hal yang dikotomi gitu, bukan hal yang terpisah gitu. Tetapi memang Rasulullah SAW sudah mengajarkan itu gitu, bahwa kita sebagai umat Islam itu harus berpolitik juga, beragama juga gitu. Jangan sampai kita beragama aja gitu. Nah, itu Pak yang saya tangkap. Baik, terima kasih Kang Fauzi. Nah, di sini sudah kepikiran juga sama Kang Fauzi ketika mencari pasangan kriterianya. Jadi kita juga harus menampilkan, dan itu di kemudian hari akan tampil dengan sendirinya ya. Jadi konon katanya kalau menggait seorang perempuan atau calon pasangan hidup, entah siapa yang akan tergait gitu ya. Konon katanya jatuh pati bagja cilaka. Tapi yang mesti dipikirkan teman-teman tuh, kalau teman-teman yang banyak menampilkan hanya persoalan-persoalan
uh, simbolik ya. Ya, simbolik. Maksud simbolik itu artinya hanya tampilan lahirnya saja gitu. Kayak mungkin tidak dipungkiri memang butuh juga mobil itu ya, rumah, tanah, kekayaan lah kira-kira. Tapi ide dan gagasannya kosong, ya yang tertarik hanya oleh orang-orang yang begitu saja. Gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman menampilkan ide dan gagasan dalam, walaupun bisa jadi tidak diarahkan untuk menarik dan membangun rumah tangga ya. Tapi ketika hal itu yang disampaikan, nanti yang akan tertarik itu yang tadi sekupu, yang punya pikiran itu, yang mampu membaca pun juga begitu. Jadi ini simbol apa ya? Ya kira-kira begitulah. Teh Masya itu ada asal film apa ya? Teh Masya iya. Oke, Teh Masya ada yang bisa disampaikan dari setelah Teh Masya menyimak tadi ya apa yang saya paparkan? Teh Masya ya. Kok di sini mah banyak cowoknya ya, kelas apa mah? Di BKI mah ada satu kelas 45, 46 ya, cowoknya 1. Luar ini biasa. geng Muhammad, Pak. Oh, namanya kan. Oh, nanti kapan-kapan pindah kelas ya, kan hari ini kan ada mata kuliah MBKM ya, bisa ngambil kuliah di kelas lain. Ngambil di yang ceweknya. Sorry, itu mah bukan itu ya. Termiso. Di kelas ini hanya beberapa orang. Di kelas BKI itu hanya 1 orang cowoknya. Untung bertahan. Di periode beberapa tahun yang lalu, itu cowoknya akhirnya mampir juga ke kelas lain karena nggak kuat mungkin ya. Sendirian, kesepian juga ternyata. Nah, itu terjadi ya. Cowoknya 1 orang, ceweknya 36 waktu itu, 46 kalau nggak salah. Ya. Oke, Teh Masya agak ada, berarti Teh Putri Nurwulan Rahmat ya. Putri Nurwulan. Saya panggil Putri Nurwulan. Sengaja saya panggil nih yang gak on cam ya. Kalau yang on cam tenang saja karena sudah terekam langsung ya. M. Syauki Adifa. Oke. Sudah cukup kayaknya nih apa yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan? Jangan terlalu panjang tapi karena waktunya. Ada ya? Masih mau nanya, Pak? Oke, silakan Kang Hanif ya, silakan. Kalau menurut Bapak sendiri, ataupun yang pernah Bapak pelajari atau apa, ini tentang sejarah Islam ya Pak. Untuk pertama-tama, kenapa sih Pak yang dipilih itu bangsa Arab? Kenapa harus dari bangsa Arab gitu? Sejarah Islam itu muncul. Oke. Kadang-kadang saya bisa menjawab itu dengan letterlock ya. Atau bisa juga dengan pendekatan perspektif yang lain. Kalau letterlock ya susah juga jawabnya karena Tuhan juga milihnya Arab gitu. Itu yang pertama kan itu ya. Kalau Tuhan itu milihnya Arab ya. Tapi kalau dilihat dari sisi karakteristik, konon katanya orang Arab tuh kekeh. Jadi kalau punya ide dan gagasan tuh salah satunya, kalau bahasa kita nongkrog ya, nongkrog apa? Kalau bahasa Sunda tuh nongkrog tuh apa ya? Merekedeweng. Kalau bahasa Sunda ngerti Kris ya? Yes, ngerti merekedeweng? Saya nggak ngerti Sunda. Oh, asli mana? Saya Indramayu, Jawa. Oh, Jawa Barat ya. Bahasa Indramayu kalau gini, orang kalau sudah punya keinginan itu tidak goyah. Kira-kira apa? Bahasa Indramayunya apa? Ya sama kayak gitu sih Pak. Jadi kayak bahasa. Oh itu iya, ya. Jadi nggak ada bahasa ininya.
Nah, Oke, oke. kalau bahasa Sunda ada merakadawang. Jadi merakadawang teh jika sudah punya keinginan itu konsisten ya. Itu salah Panceg ya, Pak. satu yang dimiliki ya. Yang kedua panceg ya. Yang keduanya konon katanya berdasarkan bacaan-bacaan yang saya baca nih, kalau ditanya tataran dunia mana yang paling rusak dari sisi moralitasnya, salah satunya katanya wilayah Arab saat itu. Walaupun di situ ada nilai-nilai peninggalan Nabi Ibrahim. Bayangkan, jadi Nabi itu diutus pada tataran wilayah yang benar-benar sudah rusak gitu ya. Jadi kalau bahasa kita, kalau kenapa Nabi nggak diutus di Indonesia, berarti masih pada ala soleh gitu. Kira-kira gitu. Itu dua alasan yang saya pernah baca, itu benar-benar pernah baca ya. Walaupun nanti dilihat juga konon katanya orang Arab tuh tingkat dermawannya tinggi ya. Nah, yang kedua komitmennya kan, kalau punya janji konon katanya itu orang-orang Arab agak kuat ya. Tapi Arabnya Arab mana juga ya, beda-beda ya. Ya termasuk juga mungkin hari ini ya teman-teman bisa menyaksikan kalau walaupun teman dekatnya kalau tidak diajak sebagai teman negosiasi ya dibasmi saja. Walaupun berteman dengan Amerika gak ada persoalan, teman dekat basmi saja. Irak dibantai gak ada persoalan. Suriah dibantai santai-santai saja, kalem-kalem saja. Karena memang ya mungkin salah satu karakter sudah punya komitmen ya sudah gitu. Apapun yang terjadi, dan ini juga kadang-kadang kita miliki ya. Kalau sudah punya komitmen, apapun yang terjadi, sehingga ada ungkapan di Sunda tuh ada ungkapan dami damuka. Ya kalau sudah diikat oleh sebuah perjanjian gitu. Dami damuka, darahku darahmu, artinya sudah satu darah, satu komitmen. Konon katanya ada juga wilayah. Konon katanya juga orang Arab dermawan, benar nggak itu nih? Gitu ya. Terlepas apakah iya atau tidak ya, di banyak sih SDM ya, pesantren dan lain sebagainya yang hari ini dibangun dari sumbangan-sumbangan orang-orang kaya di Arab sana. Ya, walaupun orang Eropa jarang bangun masjid ya. Sekolah mungkin ada ya Eropa, tapi bangun masjid jarang ya. Nah, entah mungkin karena persoalan-persoalan itu. Jadi ada nilai-nilai baik, juga ada nilai-nilai buruk. Tapi konon katanya karena komitmennya tinggi juga, kalau sudah komitmen dalam kejahiliahan, konon katanya ya komitmen juga gitu. Nah, itu kan kalau perspektif wahyunya, kalau Tuhan sudah milihnya begitu ya susah juga. Tapi pendekatan sosiologis, filosofis ya, psikologisnya itu. Juga ada sedikit perbedaan budaya. Karena katanya orang Arab kalau dipegang jenggot itu dimuliakan. Ya kalau teman-teman nonton sepak bola nih, didegung dia kan, ya di kepalanya itu dikiki kan itu. Itu santai saja, kalem gitu. Bahkan itu semacam pujian sanjungan. Coba bayangkan orang Sunda, angkat gadonya, langsung marah. Orang Cirebon mungkin agak sama, angkat gadonya langsung marah ya. Didegungkan kepalanya langsung merasa terhina kan itu. Oke, dalam perspektif lain nih, ini juga agak ini. Kalau di Indonesia adat seantara temennya Noel pantat, bapak ya, tepuk pantat gitu ya. Itu kan dianggap biasa. Ya, dianggap biasa. Kalau di orang Arab, nempuk pantat itu sama dengan menepuk bagian depannya. Jadi hati-hati. Beda budayanya. Jangan sama. Jadi kalau orang Indonesia katanya senyum adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, konon katanya orang Arab tuh ada yang memandang senyum itu adalah suka. Hati-hati makanya nanti ya. Jangan mudah senyum. Pakai recob aja lah. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Hanif. Termasuk yang mau bertanya, Kang Hanif, konon katanya tadi Kang Hanif ya bisa desain desain Jumit, Google Meet yang sampai 200 itu teknik seperti apa? Saya buka-buka praktekan belum bisa sampai hari ini ya. Kalau Makrinum ya sedikit bisa, tapi yang lain nggak bisa. Oke, baik, terima kasih. Nanti konsul di ini kalau ada ilmu pengetahuan dari teman-teman bisa. Oke. Saya ucapkan terima kasih, sehat terus ya, sehat selalu. Hari ini hari Jumat, berdoa selalu. Kan katanya menurut para ahli ada 2 waktu yang sangat luar biasa di hari Jumat. Salah satunya adalah
berdoa setelah sholat Jumat ya untuk laki-laki, jadi sempatkan waktu mau apapun minta di situ, padahal katanya berdasarkan pandangan para ahli itu dikabulkan. Tapi bagi akhwat itu 15 menit sebelum menjelang maghrib itu minta sesuatu apapun di situ terbaiknya, minta yang terbaik di situ. Walaupun Nabi pernah menyampaikan pada sahabatnya, salah satunya adalah yang sedang mengalami kesulitan minta di situ keluar dari kesulitan, insya Allah salah satu media dan tempat terkabul. Oke, marilah kita tutup acara proses perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin lah masuk kelas lain. Siap. Ya, Pak. Masih di